Hai teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas salah satu emiten yang menurut saya sebenarnya masih menyimpan potensi yang bagus ke depannya, walaupun memang pada saat saya membuat video ini, sepertinya tidak ada harapan untuk emiten ini karena memang ada beberapa hal yang membuatnya memang mengalami yang namanya downtrend dan juga harganya dihajar terus-menerus ke bawah. Nah, seperti apa untuk emiten ini? Saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal terkait emiten ini baik dari sisi fundamentalnya maupun secara teknikal yang mungkin bisa menjadi pandangan ataupun pedoman bagi teman-teman semua apakah memang layak bisa dibeli atau tidak layak untuk dibeli. Semuanya tetap bergantung kepada teman-teman investor. Tapi mungkin saya akan mencoba menjelaskan beberapa hal mengenai emiten ini ke depannya. Baik, yang pertama untuk emiten ini adalah emiten PTBP. Kita tahu ini adalah emiten yang bergerak di bidang konstruksi, dan kita juga tahu bersama-sama pada saat ini emiten konstruksi itu semuanya memang lagi mengalami masa-masa suramnya atau mengalami masa downtrendnya. Seperti misalnya saham Wika yang masih disuspend dan juga Waskita yang juga disuspend, dan sepertinya untuk PTPP ini mengalami penurunan harga. Kalau kita lihat di sini secara all time itu menurun sebesar 22%. Nah, memang terlihat secara sekilas di sini dari pergerakan sahamnya, dia pernah mencapai titik tertinggi di tahun 2016 dan setelah itu dia dihajar terus-menerus menuju ke harga bawah sampai dengan pada saat saya membuat video ini di tahun 2004 di tanggal 22 Januari menurun sampai dengan angka 440. Baik, saya akan melanjutkan dari sisi fundamentalnya. Sepertinya emiten ini secara sekilas cukup menarik. Seperti apa itu? Saya akan mencoba menjelaskan dari fundamental. Yang pertama dari laba bersihnya. Emiten ini sudah mengeluarkan laporan sampai dengan kuartal ketiga di tahun 2023. Nah, dia mencatatkan laba sebesar 239 miliar rupiah. Memang terlihat untuk pencapaian sampai dengan kuartal ketiga ini masih menurun 11% dari periode tahun 2022 yang mencapai 271 miliar. Nah, kalau kita lihat secara sekilas dari grafiknya, memang emiten ini dihajar habis-habisan dari sisi laba. Dia pernah mencapai laba yang cukup tinggi sampai dengan 1 triliun di tahun 2018 dan juga 2019 masih kurang lebih hampir mencapai 1 triliun, dan di tahun 2020 pada saat pandemi COVID, dia dihajar habis-habisan dan terlihat pencapaian labanya ini tidak sebanding dengan pencapaian laba yang pernah diraihnya di tahun 2018 dan juga 2019. Nah, seperti apa atau dari mana saja angka 239 miliar ini? Seperti biasa saya akan langsung melihat dari sisi laporan keuangannya, dari laba ruginya. Untuk pendapatannya kita lihat di sini sampai dengan kuartal yang sama di 30 September 2003 dibandingkan dengan periode 30 September 2022 terlihat memang dari sisi pendapatan usahanya menurun. Di tahun 2022 dia mencapai 13 triliun, tetapi di 30 September 2023 dia hanya mencapai 12,225 triliun. Tapi perlu kita ketahui teman-teman, dari sisi pendapatan memang menurun, tapi yang jelas dia masih mencatatkan performa yang bagus. Dari 13 triliun menjadi 12 triliun memang terjadi penurunan, tapi kalau kita lihat dia masih mencatatkan laba teman-teman. Dan surprisingly kita lihat labanya di sini, laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk di sini itu mencapai 239 miliar. Dan laba di periode yang sama di tahun 2022 hanya mencapai 141 miliar. Nah, di sini teman-teman kita melihat secara laba itu seharusnya laba tahun berjalan itu di 180 miliar. Tapi kita melihat di sini secara laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk itu menjadi 239 miliar. Hal itu diakibatkan adanya pembagian kerugian, yang berarti kalau saya tidak salah di sini non pengendalinya itu membayarkan sebesar 59 miliar rupiah, sehingga di sini untuk pemilik entitas induk otomatis akan terangkat
menjadi 239 miliar. Karena tadi adanya penanggungan kerugian kepada kepentingan non-pengendalinya sebesar 69 miliar, sehingga apabila ditotal untuk laba bersih tahun berjalannya tetap menjadi 180 miliar. Dengan catatan tadi, untuk pemilik entitas induk ini sudah naik, dan adanya tanggungan kerugian kepada kepentingan non-pengendali sebesar 59 miliar. Nah, secara laba per sahamnya, kita melihat di sini memang terjadi peningkatan signifikan, karena atas dasar pemilik entitas induknya di sini terlihat meningkat. Dan kalau kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022, dia berbeda, hanya mendapatkan 23 untuk laba per sahamnya. Nah, kalau teman-teman memiliki komentar berbeda terkait dengan kepentingan non-pengendali ini yang bernilai minus, boleh di komen di kolom komentar nantinya, dan kita mungkin bisa berdiskusi bersama dengan raihan yang diperoleh dari emiten PTTP ini. Baik, kita lanjutkan untuk fundamental berikutnya dari sisi ekuitas. Untuk ekuitasnya di sini terlihat adanya peningkatan 1% dari periode tahun 2022 yang mencapai 11,1 triliun meningkat menjadi 11,332 triliun. Tapi kalau kita lihat dari periode tahun 2018, untuk rata-rata kenaikan ekuitasnya sebenarnya terjadi penurunan, teman-teman. Bernilai minus, yang artinya dari tahun ke tahun emiten ini mengalami yang namanya penurunan ekuitas. Tapi kalau kita lihat dari sisi grafik, di sini sebenarnya sudah ada perbaikan dari tahun 2020, 2021, 2022, dan sampai dengan kuartal ketiga 2023 sudah mulai terlihat berangsur pulih kembali untuk ekuitasnya. Nah, di sini EPS-nya ini mencapai angka 52, yang artinya memang sudah ada perbaikan apabila kita setahunkan, yang tentunya nanti di tahun 2023 akhir setelah rilis laporan kuartal keempat, tentunya ini bisa dipastikan akan mengalami peningkatan yang lebih tinggi dari periode sebelumnya yang hanya mencapai 271 miliar. Kemudian untuk saham beredarnya sama di angka 6 miliar lembar. Kemudian untuk utangnya terlihat di sini peningkatan terus, teman-teman. Nah, kalau kita lihat secara grafik, dia memang utang emiten ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari periode per periode. Karena kita tahu untuk proses bisnis dari emiten ini adalah konstruksi, tentunya mereka akan berutang terlebih dahulu, kemungkinan nanti akan proyeknya dikerjakan, dan dari situlah bisa dihasilkan laba yang akan melunasi jumlah utangnya. Kalau kita lihat di sini, nilai dibandingkan dengan ekuitasnya bahkan hampir mencapai 4 kali dari total ekuitasnya. Tapi memang seperti inilah proses bisnis dari emiten konstruksi ini. Nah, untuk penambahan kas juga di sini terlihat mengalami penurunan terus-menerus. Hanya di tahun 2019 yang pernah mengalami penambahan kas secara signifikan di 470 miliar. Dan ternyata sampai dengan kuartal ketiga 2023 dia bahkan mengalami atau mencatatkan yang namanya penambahan yang minus, kurang lebih 2,4 triliun. Nah, untuk posisi kasnya dia juga mencapai 2,9 triliun. Dan tentunya ini tidak bisa dikatakan bagus, karena tadi jumlah utangnya saja sudah cukup tinggi mencapai 44 triliun, bahkan jauh melampaui jumlah aset bersihnya. Dari sisi ROE juga kita lihat emiten ini cukup rendah. ROE tertinggi itu hanya pernah diraih di tahun 2018. Mungkin data-data sebelumnya juga bisa saja meraih ROE yang lebih tinggi di atas 10%. Tapi kalau kita lihat memang karena penurunan performa pada saat pandemi, emiten ini memang terjadi penurunan signifikan dari labanya ataupun performanya semenjak pandemi COVID. Tapi kita lihat di sini dari ROE 1,55 sebenarnya sudah mengalami yang namanya berangsur pulih dari tahun 2020, tapi memang tidak signifikan, hanya berada di 2,82 secara ROE-nya. Nah, berdasarkan data laporan keuangan tadi, sebenarnya pada saat saya membuat video ini, harganya berada di angka 440.
Nah, dia dengan harga 440 per lembar saham ini, dia sebenarnya mencatatkan nilai PBV hanya 0,2 dari nilai bukunya, teman-teman. Artinya untuk nilai buku satunya seharusnya berada di angka 1.827 per lembar saham. Kemudian dari sisi PER-nya juga sebenarnya dengan mencatatkan laba sampai dengan 239 miliar, ini sebenarnya sudah mencatatkan PER yang menurut saya cukup lumayan di angka 8,5, masih di bawah 10, sehingga memang untuk PER wajarnya atau PER 10 sesuai dengan harga fundamentalnya itu di angka 515. Dan seperti biasa saya kombinasikan, emiten ini seharusnya masih layak dihargai secara fundamental itu di harga 1.171. Nah, seperti biasa nilai MOS-nya di harga penurunan sekarang sampai dengan 440 sudah memiliki MOS yang cukup bagus, yang artinya resiko untuk turun itu cukup rendah. Tapi bisa saja memang mengalami penurunan kembali karena kita tahu emiten ini mengalami penurunan signifikan dari periode per periode. Bisa saja memang nanti kedepannya dihajar lagi turun ke bawah. Tapi tentunya kita bisa mempertimbangkan dengan melihat nilai MOS-nya yang sudah cukup tinggi sebenarnya, karena emiten ini selalu dihajar turun. Saya rasa untuk penurunan berikutnya sudah cukup kecil bisa terjadi penurunan lebih dalam lagi, tapi tetap saja ada kemungkinan untuk menuju ke sana. Nah, potensi gain yang bisa diperoleh apabila kita membeli di harga sekarang itu menuju harga 1.171, kurang lebih 1,5 bagger, teman-teman. Dan untuk analisis lanjutan, seperti biasa untuk nilai PBV dan PER wajarnya, untuk PBV wajar dari tahun 2018 itu di angka 0,8, dan nilai PER-nya bahkan pernah mencapai 20. Sehingga untuk harga wajarnya sebenarnya tidak terlalu jauh dengan harga fundamental, berada di kisaran 1.000 sampai dengan 1.200. Dan di sini nilai MOS-nya juga sudah mencapai 60%, dan gain-nya juga kurang lebih dari mencapai 1,5 bagger. Nah, kalau kita lihat secara sekilas dari fundamentalnya, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi laba, dia sudah jauh melampaui dari laba tahun 2020 pada saat pandemi COVID, yang artinya terjadi peningkatan performa. Tapi memang nilai minusnya di sini kita lihat utang emiten ini cukup tinggi, dan kalau kita lihat dari laporan keuangannya perlu menjadi warning, teman-teman, karena di sini liabilitas jangka pendeknya itu sudah mencapai 25 triliun. Yang artinya inilah utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang lebih dari 1 tahun. Nah, 25 triliun ini kalau kita bandingkan dengan aset ataupun jumlah kas yang dimiliki emiten ini untuk bisa melunasi utangnya, itu hanya bisa dilunasi sedikit kalaupun emiten ini melunasinya dengan menggunakan seluruh ekuitas dan juga kasnya yang ada sampai dengan posisi kuartal ketiga. Dengan kita total ekuitas ditambah dengan jumlah kasnya di akhir kuartal ketiga itu hanya mencapai 14 triliun. Sementara untuk liabilitas jangka pendek yang akan segera harus dibayar dalam jangka kurang lebih dari 1 tahun itu di angka 25 triliun. Nah, ini menjadi faktor ataupun kondisi negatif menurut saya yang perlu diperhatikan teman-teman investor. Bisa saja terjadi gagal bayar, tapi bisa saja emiten ini memang menempuh beberapa cara seperti right issue dan juga sebagainya untuk bisa melunasi utangnya. Tapi tentunya itu balik lagi terhadap cara pandang investor, apakah memang cara seperti ini masih cukup layak untuk mempertahankan emiten ini atau bagaimana. Baik, saya mencoba melanjutkan dari sisi teknikal. Nah, seperti yang kita lihat di sini memang dari semenjak emiten ini IPO, dia pernah mencapai harga tertinggi di 2016, tapi memang sampai dengan periode sekarang emiten ini selalu dihajar. Bahkan saya lihat di sini sudah menembus titik support yang kuatnya di harga 500. Nah, kita tidak tahu apakah bisa menuju kembali ke harga paling bottomnya itu di angka 308 pada periode tahun 2011. Bisa saja terjadi, teman-teman, walaupun tadi memang dari data-data yang kita input di Excel itu, dia sebenarnya nilai MOS-nya juga sudah cukup tinggi, yang artinya risiko untuk penurunan harga saham ini ke harga yang rendah itu sebenarnya sudah cukup rendah ataupun cukup jarang terjadi. Tapi bisa saja memang terjadi lagi penurunan sampai dengan angka 300. Tapi menurut saya itu sudah merupakan harga paling rendah sesuai dengan titik support di tahun 2011.
Karena di sini 500 itu sudah menjadi titik super kuat yang pernah terjadi di tahun 2020, ternyata menurun kembali harga sahamnya lebih parah dari pada saat pandemi terjadi. Nah, sekarang ini tergantung teman-teman investor apakah ini menjadi peluang ataupun bisa menjadi salah satu sentimen yang cocok untuk membeli emiten ini pada saat sekarang. Karena secara performa sebenarnya emiten ini masih menghasilkan laba, teman-teman. Itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Tapi keputusan tetap balik ke tangan teman investor. Apakah akan mencicil emiten ini ataupun bisa menunggu sampai dengan harga 300. Tapi yang jelas untuk emiten ini masih memiliki potensi yang cukup bagus di masa depan menurut saya kalau memang dia bisa meningkatkan performanya dan juga melunasi utang-utangnya yang sudah cukup tinggi untuk jatuh tempo dalam periode jangka pendek. Tapi yang jelas emiten ini saya rasa untuk penurunannya sudah cukup dalam dan sudah menimbulkan sentimen-sentimen yang tidak wajar menurut saya, karena memang benar dari sisi sentimen utang emiten ini cukup tinggi utangnya dan kemungkinan untuk gagal bayarnya juga ada, dan bahkan untuk bisa mengikuti emiten-emiten lain yang sama bergerak di bidang konstruksi seperti Wika ataupun Waskita yang sudah disuspend, teman-teman. Nah, ini bisa menjadi saham yang sebaiknya di wait and see dulu, dan kalau memang nanti semakin terjadi perbaikan performa mungkin bisa dilakukan pencicilan, tapi jangan langsung masuk dengan jumlah yang signifikan, teman-teman. Nah, secara sentimen dari beberapa news, kita tahu bahwasanya untuk emiten ini merupakan emiten konstruksi dan tentunya nanti akan berpengaruh besar terhadap pembangunan yang sedang terjadi sekarang, yaitu di IKN. Dan tentunya hal itu juga akan berpengaruh terhadap sentimen politik yang terjadi sekarang, apalagi jelang Pilpres 2024, seperti yang kita lihat di sini. Dan tentunya kinerja dari laporan keuangan tadi juga didukung beberapa media yang ternyata memang masih mencatatkan kinerja positif dari emiten ini. Itu merupakan hal yang patut diapresiasi, walaupun memang ada faktor likuiditas yang seharusnya secepatnya untuk bisa ditanggulangi emiten ini. Nah, untuk yang terkait dengan IKN, di sini juga kita lihat ternyata bos IKN jadi komisaris di emiten ini. Apakah ini bisa menjadi sentimen positif yang mengangkat kinerja maupun harga sahamnya? Mungkin kita akan bisa melihat secara laporan tahunan nanti di tahun 2023. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai emiten PTPP ini. Sebenarnya memang saya jujur tidak terlalu dalam membahas emiten ini, tapi yang jelas ada beberapa hal yang bisa ditarik kesimpulan. Yang pertama, performa dari laba bersihnya kita bisa melihat di sini cukup bagus sebenarnya, teman-teman, tapi memang tidak sebanding dengan jumlah utang yang terjadi di emiten ini. Dan secara nilai PBV memang emiten ini sudah dihargai cukup rendah. Nilai PBV-nya hanya 0,2 dari seluruh aset bersihnya. Mungkin ini diakibatkan masih tingginya jumlah utangnya yang harus segera dilunasi emiten ini. Oleh karena itulah mungkin secara fundamental dia dibawa turun ke bawah karena kurang diapresiasi dengan adanya tadi jumlah likuiditas yang cukup tinggi yang seharusnya bisa dipres lebih rendah lagi ke bawah, teman-teman. Kemudian dari sisi PER di sini sudah sebenarnya cukup bagus karena PER-nya itu sudah di bawah angka 10 yang menandakan bahwasanya peningkatan laba yang terjadi di tahun 2023 ini sebenarnya sudah cukup bagus dari tahun 2020, adanya peningkatan dari 164 miliar menjadi 239 miliar. Dan satu lagi, untuk secara fundamental juga seharusnya wajar dihargai di angka 1000, karena kita lihat juga di sini emiten ini sebenarnya pernah mencapai angka range di angka 1000-an. Sebenarnya masih wajar berada di angka 1000-an, teman-teman, karena dari secara historisnya dia selalu bergerak di kisaran harga 1000, teman-teman. Nah, tapi tentunya dari beberapa poin tersebut ada beberapa poin pertimbangan juga yang perlu dipertimbangkan, seperti misalnya jumlah utang yang cukup tinggi, karena memang ini bergerak di bidang konstruksi yang proses bisnisnya harus mengutang dulu, baru nanti proyeknya dikerjakan sehingga menghasilkan laba untuk membayar lunas utang tersebut.
Nah, apabila teman-teman investor memiliki pendapat berbeda atau memiliki analisis berbeda mengenai emiten ini, apakah memang sebaiknya tidak layak dibeli? Boleh di komen di kolom komentar, dan boleh klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.